Christ We Proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Ya, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Ibu harap semuanya sudah dalam keadaan sukacita ya. Ibu bahagia banget nih ya, karena tag video ini Ibu sedang berulang tahun kemarin ya. Jadi kalau kalian mau ngucapin selamat ulang tahun ya nggak apa-apa, chat Ibu aja dari WA. Ups, nggak bercanda ya. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai devosi, kita akan berdoa dulu ya. Ibu Devi akan pimpin kita di dalam doa. Ambil sikap yang baik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kami, hingga kami boleh bangun dan boleh melaksanakan devosi pagi hari ini Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur untuk teknologi yang boleh Tuhan berikan. Bahkan di masa-masa pandemi saat ini Tuhan, kami masih boleh tetap devosi melalui handphone ataupun laptop yang kami gunakan. Tuhan Yesus, sertai kami selama devosi, berikan hati yang fokus benar-benar untuk memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Ibu Devi yang akan menceritakan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang diberikan judul Allah menepati perjanjian karena namanya. Nyanya huruf besar ya, jadi itu adalah nama Allah. Sekali lagi Ibu ulang ya. Allah menepati perjanjian karena namanya. Oke, jika anak-anak punya Alkitab di rumah, silakan buka dari Yesaya 48 ayat 1 sampai 11. Jika anak-anak tidak punya Alkitab, silakan dengarkan saja ya. Ibu Devi nanti akan membaca. Nah, anak-anak, ini ayatnya cukup banyak ya. Ada 11 ayat. Tapi tidak semua ayat ini kita baca hari ini. Nah, nanti Ibu Devi berharap anak-anak baca dari ayat yang 1 sampai 11 ya. Sekarang kita hanya akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-9 dan 11 saja. Oke. Di hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3 ayatnya yang ke-9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Ayatnya yang ke-11. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain. Baik, anak-anak, Allah melakukan semua rencananya itu adalah demi namanya. Ya, nama Allah, bukan karena demi nama kita, nama orang tua kita, bukan ya, tetapi karena demi namanya. Nah, terus buat apa Allah melakukan itu ya? Nah, kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-9 dan 11, jadi sifat Allah yang mulia, yang kasih, yang adil, yang bijaksana, yang sabar, yang suci, dan yang agung, semuanya itu ditunjukkan dalam seluruh tindakan Allah. Ya, nah kalau kita lakukan itu, rasanya kayak orang tuh pasti bilang ya, alah dia sok-sokan itu gitu ya. Kalau enggak, alah dia egois itu, dia sombong itu begitu ya. Pasti itu yang akan dilihat orang lain, atau pasti itu yang akan kita pikirkan karena kita memiliki kesempurnaan begitu ya. Jadi orang pasti mikir, alah sok-sokan, alah egois gitu ya. Nah, tetapi itu adalah hal yang wajar begitu ya, karena kita ini adalah manusia, karena kita ini bukanlah Allah. Nah, anak-anak, kita lakukan egois itu, kita lakukan rasa sok-sokan itu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri ya. Dan di dalam diri kita itu ada yang namanya egois yang tadi yang sudah Ibu Devi utarakan dari awal ya. Yang mau kita sendiri hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mau rugi ya. Tapi kalian tahu nggak,
Tidak demikian dengan Allah. Allah tuh nggak kayak gitu. Tadi kita sudah utarakan ya di depan bahwa sifat Allah itu yang mulia, yang kasih, yang adil dan bijaksana, begitu ya. Nah, Allah lakukan itu karena memang dialah sumber berkat dan sumber hidup bagi kita semua anak-anak. Nah, ketika Allah setia pada perjanjiannya, justru Allah akan menopang dan menjalankan bagiannya dalam hidup kita dengan setia. Ya, di dalam diri Allah tidak ada sifat yang egois seperti yang kita miliki. Karena apa? Karena semua sifat Allah tidak berlawanan satu dengan yang lain. Ya, kalau Allah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha sabar, Allah yang maha adil, berarti tidak ada yang berlawanan sifat yang dimiliki oleh Allah. Kayak misalnya nih, Ibu Devi itu mengasihi anak-anak, ya. Tetapi Ibu Devi masih punya sifat yang berlawanan nggak? Masih bisa nggak Ibu Devi memiliki sikap jengkel kepada anak-anak? Meskipun Ibu Devi itu mengasihi anak-anak. Masih ya, bahkan kalau misalnya nih anak-anak ada yang terlambat mengumpulkan tugas atau malas-malasan, tidak mau dengar-dengaran, ya mungkin di dalam hati Ibu Devi ada rasa jengkel begitu ya, walaupun Ibu Devi mengasihi anak-anak. Tetapi kalian tahu nggak, Tuhan kita itu, Allah kita itu memiliki sifat yang kasih, mengasihi. Kalau Allah kita sudah mengasihi kita, bahkan rela menebus dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itulah anak-anak, dari sifat Allah yang luar biasa, Allah itu menepati perjanjiannya karena namanya, karena memang dirinya Tuhan Yesus itu. Ya, karena itulah yang menjadi bagian dari Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak, di devosi hari ini Ibu mau mengingatkan supaya kita boleh meneladani sifat Allah yang maha kasih, yang sabar, yang penuh dengan kebijaksanaan, adil, begitu ya, taat. Itulah yang harus kita teladani. Oke? Baik, anak-anak, di sini Ibu Devi ada satu pertanyaan tentang devosi hari ini ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah menepati perjanjiannya? Sudah? Oke, tuliskan di buku devosi, fotokan, kirim di grup WA. Baik, sekian devosi yang boleh Ibu Devi bawakan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang sangat memberkati, bahwa Allah menepati perjanjiannya karena namanya. Tuhan, kami bersyukur bahwa Allah memiliki sifat yang luar biasa, yang maha kasih, yang maha sabar, yang maha bijaksana, yang maha adil. Tuhan, ajari kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami boleh meneladani sifat-Mu, sifat Allah, sehingga kami boleh merealistiskannya kepada sesama kami, di lingkungan sekolah kami, bahkan di lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Oke, sekian devosi yang Ibu Devi bawakan pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalani hari ini. Jangan mengeluh. Lakukan dengan sukacita. Hari Senin kita sudah mulai sekolah, jadi harus semangat. Oke? God bless you. Dadah.